Rekening bank milik Joel tiba-tiba dibanjiri $50 setiap jam. Ini bukan hadiah, melainkan upah untuk menjadi mangsa dalam permainan paling berbahaya, sebuah perburuan mematikan. Aturannya kejam, jika ia selamat dari 5 serangan bersenjata dalam 24 jam, ia akan memenangkan $9 juta. Dia, yang kini menjadi target, segera lari menuju stasiun kereta, mencari keramaian. Namun, seorang pemburu sudah menunggunya di sana. Dalam permainan tanpa ampun ini, ia tak boleh menghubungi polisi atau menyerah. Dalam keputusasaan, John menerobos masuk ke dalam sebuah gereja untuk bersembunyi. Sayangnya, pembunuh lain sudah menanti. Pembunuh itu menyerangnya dengan cepat. Namun secara tragis, malah salah sasaran dan membunuh orang lain. Penyerang sebenarnya muncul, mengunci pintu gereja, dan menerjang John dengan palu godam. Tepat saat palu itu hendak menghancurkan tengkoraknya, palu itu tersangkut di pintu. John memanfaatkan celah emas ini, ia melawan Balin, mengunci si pembunuh di dalam gereja, dan kabur. Namun, di detik-detik pelariannya, pembunuh itu berhasil menghantam kaki Joe dengan palu hingga palu itu menancap di tulang keringnya. Dalam keadaan terluka parah, John membersihkan lukanya dengan cairan thinner yang menyengat. Akhirnya, rasa sakit menguasai dirinya, dan ia pingsan. Sementara itu, pemburu berikutnya sudah mengetahui John masih hidup dan akan tiba di lokasinya dalam 1 jam. John sadar kembali dan ia mencuri seragam petugas stadion untuk menyamar dan berbaur di antara kerumunan. Ketika si pembunuh tiba, awalnya ia tak mengenali John. Tapi takdir berkehendak lain. Pemilik toko melihat seragam curian itu dan berteriak memarahi John. Seketika, perhatian si pembunuh tertuju pada mangsanya. John dengan cekatan menyelinap dan bersembunyi di bagasi mobil yang terbuka. Pembunuh itu menggeledah setiap sudut, namun tak berhasil menemukannya. Didera ketakutan, John tahu ia harus segera pergi. Ia keluar dari mobil curian itu dan lari ke pom bensin terdekat. Di sana, ia mencuri sebuah taksi dan memacunya langsung ke rumah. Berharap bertemu istrinya. Dia tidak tahu, pembunuh itu sudah tiba lebih dulu di rumahnya. Mungkin Anda bertanya, mengapa para pemburu ini tidak menggunakan senjata apa? Jawabannya sederhana. Aturan permainan melarang keras penggunaan senjata api. Saat John mencoba kabur lagi dengan taksinya, pembunuh itu melempar paku baja hingga ban mobilnya meledak. John melihat kesempatan emas dan menyerang Balin, menjatuhkan pembunuh itu. Namun, ia lengah. Pembunuh lain ternyata sudah bersembunyi di dalam taksi. Pembunuh kedua itu segera melilitkan kawat di leher John. Dengan kekuatan sisir, John berhasil melepaskan diri. Diliputi amarah yang meledak-ledak, John meraih batu besar dan membunuh si penyerang di tempat. 5 jam telah berlalu. Dia terus melarikan diri, hingga akhirnya naik ke atas kapal pribadi untuk bersembunyi. Tetapi, bahkan di tempat terpencil ini, pembunuh lain sudah menunggunya saat ia mencoba minum air. Seorang pelayan wanita tiba-tiba menghentikannya dengan pertanyaan dingin. Siapa kamu dan ada keperluan apa di sini? Dia menjawab ia hanya ingin minum. Ternyata, wanita itu juga bagian dari permainan mematikan ini. Pertarungan sengit pekat. Wanita itu lebih kuat dan mulai mendesak John. John segera lari keluar dan berpegangan pada jembatan besi. Ia tidak sadar wanita itu mengikutinya. Begitu wanita itu menyusun, John mengerahkan seluruh tenaganya, menendangnya keras hingga jatuh ke air di bawah. Ia lalu memanjat naik ke jembatan dan melarikan diri, meninggalkan satu pemburu lagi